Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Tekti. Di video kali ini kita akan bicara tentang gimana cara mempercepat Windows kita. Pastinya Windows yang lambat ini dapat mengganggu produktivitas kita. Nah, jika kalian ingin Windows kalian itu bisa lebih cepat lagi, kalian datang ke video yang tepat karena di video ini aku akan ngasih tahu tipsnya gimana cara mempercepat Windows kita. Pastiin kalian nonton terus videonya sampai akhir, dan juga bagi yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dulu biar dapetin konten terbaru dari channel ini. Nah, pertama-tama kita ke start dan kita cari control panel. Nah, di sini kita pilih uninstall program. Nah, tips pertamanya adalah kalian pilih program-program yang kalian udah nggak gunain lagi, kalian pilih uninstall. Karena program-program yang numpuk yang udah nggak digunain lagi ini ternyata juga bisa memperlambat dari Windows kita. Jadi bagi kalian yang banyak programnya dan banyak programnya yang nggak digunain, kalau kalian mau Windows kalian lebih cepat, kalian pilih dan kalian install aja. Tentu di sini tampilan program-programnya di aku di sini dan di kalian mungkin agak berbeda karena program yang aku install dan yang kalian install itu tentu juga beda, dan yang kalian gunain dan aku gunain itu tentu juga beda. Nah, jadi kalian bisa pilih sendiri yang kalian rasa udah kalian nggak pakai, kalian klik kanan, kalian uninstall. Dan ini juga berlaku di Windows 11 maupun di Windows 10. Kalau lihat di sini di contoh ini aku menggunakan Windows 11, tapi jangan khawatir, bagi kalian yang Windows 10 juga bisa melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah kalian harus menggunakan antivirus. Nah, kalian bisa pilih antivirus yang ada di sini karena ini adalah salah satu antivirus yang terbaik semuanya. Contoh di sini ada McAfee, terus ada Bitdefender, Norton, AVG, dan Malwarebytes ya. Nah, ini adalah semuanya antivirus yang bagus dan bisa membantu kita menghindari file-file virus, aplikasi-aplikasi virus. Nah, si AVG ini bisa ngedetect itu semuanya, si McAfee juga. Jadi, ketika kita ingin buka file, dia udah ngingetin kita itu bervirus, jangan dibuka, ataupun itu berisiko, jangan dibuka. Dan itu bisa menghindari kita dari virus, dan juga ya biasanya virus juga selalu memperlambat Windows kita. Nah, kira-kira mana nih mau dipilih di antara ini? Ya silakan kalian pilih sendiri. Tapi kalau ditanya aku satu pilihan antara ini, aku bakal pilih yang AVG. Kenapa aku pilih AVG? Karena aku memang terlebih terbiasa menggunakan AVG, dan juga terbukti sangat manjur membuat aku terhindar dari virus-virus yang ada. Gimana kalau kalian udah terlanjur kena virus dan jadi lemot? Ya itu ada pembahasannya tersendiri. Kita nggak bahas dulu di sini. Tapi kalau kalian mau aku bahas video tentang itu, coba kasih tahu aku di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau banyak yang request, nanti aku coba pertimbangin untuk bikin video tentang bagaimana caranya mengatasi Windows kita lemot karena virus. Oke. Nah, kita lanjut. Misalnya di sini aku akan pilih AVG. Maka kita cara downloadnya juga mudah ya. Kita cari aja AVG download. Ya, nah di sini langsung ada. Dan dia gratis juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat AVG antivirus free, ada yang berbayar ya, tapi kita pilih yang gratis. Tapi jangan khawatir kalau kalian rasa gratis itu nggak powerful ya. Nah, si AVG yang gratis ini aku udah coba sendiri dan itu cukup powerful dan cukup melindungi kita dari virus-virus yang ada. Nah, jadi itu tips kedua, kalian gunakan antivirus dan silakan kalian pilih antivirus yang ada pada pilihan ini. Terus juga jangan khawatir kalau gratis ya. Kalau gratis nggak dilindungi, salah besar ya. Salah satu contohnya si AVG ini, walaupun gratis dia sangat melindungi kita. Tips ketiga adalah kita harus tahu diri. Maksudnya tahu diri gimana? Nah, misalnya kalian punya banyak tab yang dibuka dan RAM kalian juga sebenarnya hanya 4 GB ya. Jadi kita harus tahu diri juga. Makin banyak tab yang dibuka itu bisa membuat Windows kita itu makin lemot ya. Apalagi kalau spesifikasi dari laptop atau komputer kita itu terbatas. Kalau kita punya spesifikasi Windows itu bisa dibilang terbatas ya, jangan terlalu banyak buka tab dan kita hanya fokus pada tab-tab yang ingin kita kerjakan saja. Kalau kita buka tab yang banyak dan RAM kita juga nggak mencukupi,
tab yang lagi kita kerjain itu jalannya nggak cepet-cepet banget, yang lain juga nggak kepake gitu, ya kan. Jadi kita fokus pada satu tab dan kita close tab-tab lainnya yang nggak kepake. Nah, ini adalah tips ketiga, yaitu menghapus tab-tab atau window dari aplikasi-aplikasi kita ataupun browser kita yang nggak kepake. Kita fokus pada satu tab aja yang benar-benar yang sedang kita fokusin, sehingga yang kita fokusin itu juga bisa jalan lebih cepat. Oke? Tips selanjutnya adalah kalian bisa coba cek di sini, misalnya kalau kita klik tombol start. Nah, kalian perhatikan di sini ada efek animasinya. Nah, oke. Kalian bisa lihat sendiri, ada efek animasinya. Nah, tips keempat adalah kita harus menghilangkan efek animasinya sehingga proses apapun yang kita klik di dalam Windows kita itu bisa berjalan lebih instan. Contoh yang kedua adalah misalnya kalau kita scroll juga, nah di sini kelihatan nih ada animasi-animasi yang berjalan ya kalau kita scroll di sini. Oke, jadi pertanyaannya gimana cara mendisable animasi-animasi ini biar proses-proses yang ada pada Windows kita itu bisa berjalan lebih instan. Nah, caranya mudah. Kita cari aja di start ini, kita cari adjust the appearance ya. Nah, ini udah muncul sini, appearance and performance of Windows ya. Kita cari ini di menu start aja dan kita klik. Dan dia akan tampil seperti ini dan kita bisa lihat di sini ada di tab visual effect ya. Nah, di sini ada 4 pilihan visual effect-nya dan di sini ada beberapa yang bisa kita cek dan kita uncheck. Nah, di sini ada pilihan adjust for best performance, di mana di sini dicek semuanya. Jadi banyak banget efek-efek untuk animasinya. Dan pilihan ketiga ya. Di sini semuanya di uncheck, berarti tidak ada animasi sama sekali. Atau kita bisa pilih custom di sini, sehingga kita bisa milih mana yang kita mau cek dan mana yang kita mau uncheck. Oke, kalau kalian mau coba yang ekstrim, kita matiin semuanya animasinya dan kita adjust for best performance, kita pilih yang ini, dan semua animasi akan mati dan Windows kita akan bisa lebih cepat. Nah, seperti contohnya gimana? Oke, kita apply aja di sini. Kita oke. Dan kalau kita cek sekarang, nah sudah tidak ada animasi lagi, sehingga Windows kita prosesnya akan bisa lebih cepat jalannya. Tuh, nggak ada animasi lagi. Kita scroll juga udah nggak ada animasi lagi, langsung truk aja gitu. Jadi semuanya jadi lebih instan dan Windows kita bisa jalan lebih cepat lagi tanpa ada animasi-animasi yang sebenarnya nggak terlalu diperluin, cuman mempercantik tampilan aja. Tips yang keempat adalah kalian bisa klik start dan juga kalian cari Task Manager ya. Dan terbuka seperti ini. Dan kita cek ke bagian ini ya, performance ya. Kalau misalnya di sini, ini namanya performance. Dan lihat di sini penggunaan disk kalian. Lihat apakah kalian menggunakan SSD ataupun HDD ya. Kalau tulisannya di sini SSD berarti kalian sudah menggunakan SSD. Tapi kalau di sini tulisannya HDD berarti kalian masih menggunakan hard disk. Nah, tips selanjutnya adalah kalian bisa ganti hard disknya atau kalian upgrade hard disknya menjadi SSD. Tapi kalau udah SSD berarti udah bagus, Windows kalian akan sangat cepat ya kalau udah ada SSD. Nah, tapi kalau kalian belum, kalian bisa coba upgrade hard disk kalian menjadi SSD ya. Nah, gimana sih gambar dari SSD itu? SSD kita cari aja di Google seperti ini ya. Nah, banyak nih pilihan-pilihan SSD. Nah, cukup kalian upgrade dari Windows kalian menjadi SSD kayak ini ya, yang kayak gini aja sebenarnya cukup. Itu Windows kalian juga akan jauh lebih cepat. Dan ini adalah tips yang kelima, di mana kalian harus menggunakan SSD agar Windows kalian lebih cepat. Kalau cara upgrade-nya gimana ya? Kalian bisa ke tukang servis komputer ya. Kalian minta upgrade SSD atau kalian upgrade secara manual ya sendiri dengan cara membongkar dan pasang ulang. Oke. Dan kita masih nggak jauh-jauh dari Task Manager, kita kembali ke Task Manager. Tips yang keenam adalah kalian coba cek ke bagian memori kalian. Nah, coba lihat berapa memori kalian. Di sini aku punya memori sekitar 16 GB di sini. Nah, dan ini cukup gede ya untuk memori. Ya standar yang oke lah.
Atau mungkin kalian di sini punya 8 GB, ya itu juga masih standar oke. Tapi kalau kalian di sini hanya punya 4 GB ya, nah itu kayaknya boleh di-upgrade tuh. Karena di tahun 2023 ini kayaknya punya memori 4 GB itu kayaknya udah cukup sedikit lah ya. Nah, jadi kalian harus punya memori setidaknya minimal 8 GB kalau aku saranin, biar Windows kalian jalannya lebih cepat ya. Punya memori yang gede itu sangat ngaruh untuk bisa menjalankan Windowsnya bisa lebih cepat lagi. Cara nambah RAM dan bentuk RAM itu gimana? Ya, mungkin ada yang nanya seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah RAM ya. Di sini, nah kurang lebih kayak gini bentuk RAM itu. Kalian bisa tambah RAM dengan cara membeli RAM ya. Tidak ada RAM yang bisa di-download ya. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. RAM itu nggak bisa di-download. Pastiin kalian beli RAM dan kalian pasang. Jadi RAM ini hanya bentuk fisik ya, nggak ada bentuk software dan lain-lain. Jangan sampai keliru karena ada yang keliru kayak gitu ya. Jadi RAM di-download gitu ya. Nah, jangan sampai keliru ya guys ya. Nah, bentuk RAM tuh kayak gini, kalian pasang di laptop atau PC kalian. Ketujuh adalah kita bisa klik start lagi dan kita bisa tulis this clean up ya. Nah, kita tulis ini dan kita pilih yang C ya. Di sini ada C dan D, kita pilih yang C aja. Dan dia akan loading kayak gini. Dan di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini ada banyak nih misalnya ya. Ada Windows Error Report Feedback, terus ada Direct Shader Cache ya, terus juga ada Recycle Bin ya sampai 6 GB ya Recycle Binnya ya. Terus ada juga Temporary Files ya. Nah, ada thumbnail sini semuanya ada sekitar 7 GB. Dan ini kita semuanya bisa kita clean up aja untuk mempercepat dari Windows kita lagi-lagi. Dan ini bisa kita clean up aja dengan mencek semuanya. Dan ini kita bisa cek semuanya dan kita bisa clean up ya. Kita klik OK. Di sini muncul pilihan Are you sure you want to permanently delete these files? Yes ya, kita klik. Dan dia akan melakukan clean up. Dan ini akan membantu dari Windows kita menghapus cache file yang ada di Windows kita, atau bisa dibilang file-file sampah yang ada di Windows kita, dan membuat Windows kita bisa lebih cepat lagi. Oke, hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk membuat Windows kita bisa lebih cepat lagi dan pastinya nggak lemot adalah melakukan update Windows kita ke versi terbaru dengan cara seperti berikut, yaitu ya kita bisa klik setting di sini dan kita bisa pilih Windows Update dan kita pilih check for updates ya. Nah, biasanya akan ada update-update terbaru yang harus kita lakukan update ya. Jadi jangan takut untuk selalu melakukan update biar Windows kita juga tidak lemot. Nah, kalian bisa lihat di sini aku ada update yang harus dilakukan, yaitu seperti berikut ya. Kita bisa klik download dan install untuk melakukan update dan kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Biasanya perlu restart dan lain-lainnya, itu kita ikutin aja ya. Ada yang nggak perlu restart juga ini kalau di update. Tapi kalau dia minta restart ya kita restart aja. Dan kalau proses update-nya selesai, harusnya kita sudah aman dan Windows kita sudah bisa lebih cepat lagi dan nggak lemot ya. Oke, jadi itu adalah 8 tips agar Windows kita tidak lemot lagi. Dan kalau kalian ngikutin ke 88 tips itu ya, pastinya Windows kalian itu sudah tidak akan lemot lagi, dijamin. Jika kalian ada pertanyaan tentang perihal di video ini, mungkin kalian bingung dan lain-lainnya, jangan lupa kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, setelah kalian melakukan 8 tips tadi, coba kasih tahu aku di kolom komentar yang ada di bawah apakah Windows kalian bisa lebih cepat. Aku harap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar kalian dapetin terus video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.